Hai semuanya, selamat datang di Novel Time. Semoga suka dengan ceritanya. Tapi pastikan kalian sudah like, komen, subscribe dan share ya. Agar Mintik lebih semangat buat kontennya. Laras menyadari kalau Askara bukanlah orang yang suka menggantung foto di mana-mana. Laras berjalan ke pintu depan kamar mandi. Dalam benaknya dia sangat ingin masuk ke kamar mandi untuk melihat-lihat saja. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, banyak hal yang bersifat privasi di dalam kamar mandi. Jadi tidaklah sopan kalau Laras langsung masuk. Saat Laras merasakan ada udara di sampingnya, seketika dia kembali tersadar. "Ayo masuk dan lihatlah," ucap Askara menarik tangan Laras lalu masuk. Lalu Laras berjalan masuk ke kamar mandi. Sebenarnya tidak ada yang spesial. Hanya saja ada satu hal yang begitu menarik perhatian Laras. Ya, satu-satunya hal yang menarik baginya adalah adanya batub yang sangat besar, dilengkapi dengan alat mandi, dan sepertinya batub itu muat ditempati oleh 4 orang dewasa di dalamnya. Apa pria ini berenang di batub sebesar ini? Pikirnya. "Kamu suka?" Laras langsung tersadar saat mendengar pertanyaan Askara. "Ini kan kamarmu. Untuk apa?" tanya. "Apa aku menyukainya?" Askara diam tak bicara, justru semakin mendekatinya. Laras panik dan melangkah mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. Tapi Askara terus menatapnya tajam. Askara melangkah mendekat dengan perlahan dan berbahaya. Lalu terdengar suaranya yang berat, menanyakan sesuatu pada Laras. "Kamarmu kurang lebih sama seperti kamar ini," ucap Askara dengan tatapannya yang masih tertuju pada Laras. "Oh iya, makasih. Laras merasa tenggorokannya bermasalah seperti terganjal sesuatu, sampai terbata-bata saat menjawab ucapan Askara. "Makasih buat apa?" tanya Askara dengan suaranya yang memikat. Laras semakin gugup. Suasana di kamar mandi begitu menegangkan dan tak hentinya membuat tubuh Laras gemetaran. "Kak, kamu kan menyiapkan kamar untukku, jadi aku bilang makasih ke kamu," jawab Laras pelan. Askara mengangkat tangannya dan perlahan menyentuh dagu Laras. Otot-otot kekar tubuhnya sudah menegang dari tadi. "Gimana kalau tidur? Kamu mau tidur?" "Aku nggak mau tidur denganmu," ucap Laras dengan nada mengancam. Askara melihat wajah Laras yang memerah tersipu malu dicampur dengan rasa panik. Tampak sangat lucu. "Kamu abis naik pesawat begitu lama, apa nggak mau tidur?" Laras baru mengerti maksud ucapan Askara. "Kamu bilang di rumah ini ada anjing yang bisa jungkir balik, kamu nggak menipuku?" "Nggak kok, anjingnya ada di tempat lain. Besok akan datang ke sini." "Oke, kalau gitu aku mau keluar dulu main-main." "Gak capek?" "Gak, aku tidur kok waktu di pesawat. Berendam dulu aja di kamar mandi. Nanti malam aku ajak kamu keluar." "Oke." Kamar Laras ada di sebelah kamar Askara. Laras berjalan masuk ke kamarnya. Meskipun kamar Laras lebih kecil sedikit, tapi secara keseluruhan masih sama mewahnya. Terutama di bagian kamar mandi dengan batub yang sama besarnya sama seperti kamar mandi milik Askara. "Aku bantu kamu nyalakan airnya," ucap Askara masuk ke kamar mandi. Laras berdiri di pintu, melihat Askara yang membantunya menyalakan air. Kalau dipikir-pikir, Askara kenapa begitu baik? Apa dia baik karena ingin memakan daging angsa? Makanya dia jadi sangat baik pada Laras? Tidak akan. Laras berbalik badan, punggungnya menempel ke dinding. Dia memegangi bibirnya, lalu tersenyum. Ciuman pertama itu masih membekas di bibirnya. Entah bagaimana rasa ciuman Askara yang selanjutnya. Lalu Laras menggigit bibirnya sendiri dengan pelan. Tapi tak ada rasanya. Laras tersadar dari lamunannya. "Apa yang sedang aku pikirkan? Kenapa jadi begini? Aku datang cuma ingin melihat anjing yang bisa jungkir balik. Untuk apa berpikiran yang terlalu jauh?" Mendengar suara itu membuat Prisa semakin tegang, dengan terbata-bata menjawab, "Apa?" Askara hanya diam dan menatap wajah Laras yang tersipu malu.
Jantung Laras semakin berdetak cepat, pandangannya tertuju pada kamar mandi, lalu pintu tertutup. Askara berdiri diam di depan pintu, menyapu pandangan ke arah pintu, lalu ke arah tubuh indah Laras. Askara menyentuh bibirnya sendiri. Tidak mungkin kalau dia akan memangsa Laras di hari pertama kedatangannya. Askara harus perlahan mengambil hatinya dulu. Pintu kamar mandi perlahan terbuka sedikit. Laras menunjukkan kepalanya saja sambil bertanya, "Kamu gak akan menerobos masuk kan? Awas aja. Aku akan bilang ke kakakku kalau kamu masuk." Lalu Laras membanting pintu. Wajah Laras terasa panas. Kenapa Laras begitu penakut? Apa yang dia takutkan? Dia sendiri pun juga bisa menolak dan melawan. Laras melepas pakaiannya, dan tubuh indahnya mulai terbenam masuk ke dalam batuk. Dia mulai berendam. Batuk sangatlah besar. Ada beberapa produk yang lengkap untuk berendam, dan dilengkapi sandaran tangan. Untuk apa? Apa sandaran itu bisa menahannya kalau pingsan? Batuk miliknya yang ada di kastil tidak sebesar ini. Laras mulai bersandar di batuk, lalu memejamkan mata dan menikmati pijatan dari air yang mengalir. Lalu terdengar bunyi pintu yang diketuk. "Sa, kamu berendam terlalu lama, nanti bisa pusing loh." Mendengar suara Askara membuatnya langsung tegang dan panik. Sepertinya Askara bisa datang sewaktu-waktu. Laras mulai bergegas keluar dari batuk. Setelah memakai bajunya kembali, dia keluar dari kamar mandi dengan wajah yang memerah dan air yang ada di tubuhnya masih bertetesan. Nafas Askara menjadi sangat berat saat menatap tubuh Laras yang masih basah. Darahnya mengalir begitu deras. Aku nggak bawa baju bersih. Jadi aku pakai ini aja, nanti malam aku akan beli dan ganti baju, ucap Laras. Entah karena berendam terlalu lama atau bagaimana, tiba-tiba suaranya gemetaran. "Ada baju di lemari," ucap Askara dengan suara beratnya. "Punyaku, Lia." Laras berjalan masuk ke ruang ganti. Meskipun tidak sebesar ruang gantinya, tapi di dalamnya terdapat gantungan dan lipatan baju wanita yang begitu rapi. Ini bajunya siapa?" Laras terkejut. Dia menoleh menatap Askara. "Punya istrimu. Punyamu. Semuanya punyaku. Baju ini, sepatu ini, perhiasan ini, semua milikku, Lia." Laras tidak bisa mempercayai ini. Sebenarnya kapan pria ini menyiapkan semua? Kenapa dia begitu yakin kalau Laras akan datang ke rumahnya? Askara seakan sudah merencanakan semuanya. "Kalau nggak suka, aku akan panggil orang untuk menggantinya yang baru." Mendengar ucapan itu membuat Laras baru saja menyadari kalau Askara sudah ada di sampingnya dengan jarak yang begitu dekat. Laras seperti terkunci akan tatapan mata Askara, dan tidak bisa pergi kemana-mana. Saat dia bergerak, tubuhnya langsung ditarik ke dada Askara. Askara meraih pinggangnya begitu kuat. Dia dapat merasakan otot dan kekuatan Askara. Laras seperti terkunci. Wajah Laras yang memerah dengan tetesan air yang membasahi wajahnya seusai mandi membuatnya semakin terlihat cantik dan menawan. Hal itu semakin membuat Askara juga lebih bergairah dan berenergi. Aku udah nggak tahan." "Apa?" Ciuman itu mendarat dan membuat Laras diam. Rasanya begitu asing dan kuat. Laras hampir merasa kalau dirinya tidak bisa bernapas. Tapi dia hanya bisa mendengar suara detak jantungnya yang berdegup tak beraturan serasa mau copot. Saat Laras tersadar, bibirnya yang kecil sudah dikulum oleh Askara tanpa ampun. Terima kasih semuanya. Dukung terus channel Novel Time. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya ya.